selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali Jendela Negeri kembali hadir menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Kali ini bersama saya Andin Wijaya. Dan saya Akbar Syam pastinya seperti biasa. Setiap hari kita akan memberikan informasi menarik untuk pemirsa Andin ya. Betul sekali Akbar. Dan pagi hari ini tanggal 6 Desember hari Sabtu. Ya. Udah weekend. Udah punya plan belum nih? Udah. Kebetulan aku mau ada deh kenapa? Pokoknya aku punya plan. Tapi kamu juga pasti punya plan dong. Ya, ini juga untuk pemirsa yang ada di rumah yang punya plan di akhir pekan hari ini, tentunya untuk berkumpul bersama keluarga, teman, sahabat, kerabat dekatnya juga. Jangan lupa nih untuk terus pastikan untuk selalu membawa sedia payung dulu nih sebelum hujan ya kan, terus juga menjaga kesehatannya, tetap minum vitamin karena memang cuaca akhir-akhir ini sudah mulai memasuki musim hujan. Gitu. Dan kadang memang nggak menentu juga sih. Nggak menentu ya. Ya betul. Dan pastikan juga untuk selalu mengupdate BMKG ya, informasi ketika misalnya pengen keluar agar tadi ya sedia payung. Dan juga jangan lupa nih satu hal, kalau misalnya kemana-mana jangan lupa tumblernya dibawa. Nah ya itu dia, jangan ketinggalan. Jangan ketinggalan yang penting ya. Oke, pagi hari ini kita akan memberikan informasi untuk memulai Jendela Negeri di pagi hari ini. Seperti biasa, ini ada satu tradisi yang selalu bikin kagum nih, namanya perang topat dan rangkaian Puja Wali. Ini kedengarannya seperti perang, tetapi justru ini adalah simbol harmoni pemirsa. Jadi ini menjadi pengingat bahwa Indonesia itu kaya banget dengan nilai-nilai kebersamaan. Dan seperti apa informasinya? Langsung saja ini dia harmoni dalam perang topat dan Puja Wali dari Nusa Tenggara Barat. Masyarakat Pulau Lombok adalah masyarakat yang memegang teguh ajaran agama dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Bagi mereka, agama bukan hanya pedoman spiritual, tetapi juga fondasi dalam menjaga hubungan antar manusia, serta keseimbangan dengan alam sekitar. Nilai kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap tradisi melekat kuat dalam jati diri masyarakat Pulau Lombok. Di tengah budaya Sasak Lombok yang didominasi umat Islam, hidup pula umat Hindu yang telah hadir di Lombok sejak masa lampau. Mereka hadir dengan membawa tradisi, ritual, dan keyakinan yang memperkaya warna kehidupan di pulau ini. Keberadaan dua komunitas dengan latar kepercayaan berbeda terjalin erat melalui kebiasaan saling menghormati dan bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Puncak keharmonisan itu terlihat jelas dalam sebuah tradisi unik yang hanya ada di Pulau Lombok, yaitu tradisi perang topat dan Puja Wali. Nah, dari sana kita lihat sisi positifnya untuk toleransi karena kita bersama-sama melaksanakan ritual Puja Wali dan perang topat dengan umat Hindu, di mana pada intinya umat Hindu itu odalan, itu melaksanakan persembahyangan, sedangkan masyarakat Sasak itu ada ritual budaya, itu yang kita lakukan di komplek Taman Lingsar, khususnya di Kemali Lingsar ini. Ketika doa selesai, ritus perang topat pun bergulir. Ketupat yang dalam tangan manusia biasa hanyalah makanan sederhana, menjelma menjadi pesan simbolik di udara. Ketupat dilempar bukan untuk melukai, tetapi untuk merayakan. Perang ini adalah perang yang menebarkan tawa, perang yang menggugurkan segala yang mengeras di hati, perang yang memerdekakan jiwa dari beban yang tak terlihat.
Tradisi ini menjadi saksi bahwa harmoni bukan hanya mungkin, ia nyata, ia hidup, dan dirayakan. Wow, luar biasa ya. Itu tadi harmoni dalam Perang Topat dan Pujawali di Nusa Tenggara Barat. Ini kalau kita selalu melihat tradisi seperti itu, tentu rasanya jadi semakin bangga ya dengan Indonesia. Betul. Karena dari Sabang sampai Merauke semua punya cara masing-masing untuk merawat harmoni. Dan pastinya ini dan juga menariknya, harmoni itu tidak hanya muncul dalam ritual seperti Perang Topat tadi ya, tapi ini juga tercermin dalam karya seni, dalam benda-benda budaya, bahkan dalam selembar kain ya Andin. Nah, betul sekali Akbar. Itu dia yang akan jadi topik pagi hari ini, yaitu ragam kain, ragam cerita Indonesia. Kalau dipikir-pikir ya, Indonesia itu punya bahasa yang tidak selalu berupa kata-kata. Nih ada bahasa gerak, bahasa warna, bahasa motif, dan juga salah satunya adalah bahasa kain. Betul, dan kadang nih kita juga pakai batik atau tenun buat acara resmi atau jalan-jalan ya. Tapi sebenarnya setiap goresan motif itu mengandung pesan. Ada sejarah juga dan juga pastinya ada harapan dan doa ya. Bahkan ini menjadi identitas juga untuk kita. Betul, yang lebih indah lagi nih Akbar, kain itu dibuat dengan proses yang penuh dedikasi. Setiap daerah nih punya kebanggaan masing-masing ya. Itu yang tentunya menarik juga, dan tapi yang pasti di balik setiap kain ini ada kisah yang tidak selalu kita tahu, misalnya gimana cara pembuatannya, motifnya dari apa, kayak gitu. Karena kita gitu cuma ya. pakai aja ya. Betul. Dan ini juga yang menarik kan, kain Indonesia itu bukan hanya sekedar estetika ya. Dia juga bisa jadi arsip hidup, sebuah dokumentasi budaya yang tidak ditulis dalam buku, tapi disimpan dalam simbol dan pola yang diwariskan. Oke, untuk itu pagi hari ini kita ingin mengajak pemirsa untuk melihat kain Indonesia bukan hanya sebagai pakaian, tetapi juga sebagai cerita perjalanan bangsa. Dan yang paling seru, kita akan bahas ini bersama narasumber kita pagi hari ini, seorang pemerhati batik dan tenun yang sudah bertahun-tahun juga berkeliling juga ya, dan mempelajari langsung proses filosofi dan juga tradisinya. Sudah ada Mbak Esther Rulisian, memperhati batik dan tenun. Selamat pagi Mbak Esther. Wow, terima kasih ya pagi hari ini di akhir pekan sudah datang ke studio TVRI, dan tentunya kita juga akan berbincang mengenai ragam kain, ragam cerita Indonesia. Tapi ini saya kepo nih. Mbak Esther pertama kali membuat, apa yang membuat Mbak Esther jatuh cinta pada dunia batik dan tenun ini? Apakah ada momen khusus yang mengubah cara pandang Mbak Esther terhadap kain tradisional? Sebenarnya kalau misalkan kenapa aku bisa tertarik sama batik, karena ternyata batik itu bisa dikreasikan sama macam-macam ya. Kayak misalkan yang aku pakai sekarang ini, aku pakai jaket kulit sama ini kain. Jadi aku lilit, dan itu ternyata batik itu bukan yang kayak kelihatan jadul formal gitu. Iya, gitu formal. ya. Ternyata bisa jadi baju yang modern gitu. Dan bisa di mix and match gitu. Iya, betul. Dia tetap bisa tampil stylish gitu ya. Iya. Tapi kalau dari pandangan Mbak Esther nih, apa yang kemudian membuat kain Indonesia ini berbeda dengan kain-kain yang ada di negara lain? Kalau untuk pembedanya, sebenarnya kalau kain kita itu kayak contohnya batik ya, itu kita itu biasanya ngambilnya dari daerah lain. Kayak misalkan Jakarta itu kita ngambil ciri khasnya kan seperti ondel-ondel, kembang nanggar, terus gigi balang, itu kan khas banget ya, yang nggak ada di negara lain gitu. Oke, jadi kalau misalnya bicara motif juga setiap daerah punya ciri khasnya masing-masing ya. Tapi kalau misalnya menurut Mbak Esther, motif mana juga yang paling kuat ataupun juga mengesankan, meninggalkan kesan untuk Mbak Esther, dan kenapa nih? Sebenarnya kalau misalkan untuk motif yang mengesankan itu banyak ya, karena setiap daerah kan memang punya ciri khas masing-masing. Cuman entah kenapa aku jujur sangat jatuh cinta sama motif Betawi. Karena Betawi itu warnanya kan cenderung mencolok ya. Kayak warnanya, mereka tuh punya warna cerah. Ondel-ondel tuh warnanya cerah, kayak merah, pink, orange. Iya, betul. Dan aku suka banget sama ondel-ondel tuh karena gimana ya?
khas banget gitu. Dari gigi balang segala macam itu beda dari yang lain. Di daerah lain itu tidak ada yang bisa nyamain. Gitu. Jadi khas ya. Iya betul. Apa ada mungkin filosofi tersendiri yang batik yang Esther sebutkan tadi yang kemudian menjadi ataupun membuat makna tersendiri nih buat Esther dan juga tim? Kalau untuk batik yang aku bikin itu motif ondel-ondel, kebetulan memang untuk ondel-ondel yang kita bikin itu beda dari ondel-ondel yang dibikin sama pembatik lain. Karena kalau kita itu kan pakainya tulis ya. Even itu cap pun kita ondel-ondelnya selalu kita tulis, kita canting manual, dan itu tuh kita bikinnya beda dari yang lain. Karena aku sudah membuktikan dari beberapa batik yang ada di Jakarta itu motif ondel-ondelnya beda banget sama ondel-ondel yang aku punya sekarang. Itu apa yang buatnya beda dengan yang lain? Mungkin dari bentuknya ya, bentuk, warna. Terus kalau misalkan ondel-ondel kan kita gambar tetap kayak pakai cukin, terus pakai kain gitu kan. Nah dari kainnya itu mungkin kayak batiknya siapa gitu. Terus nanti mungkin kainnya hanya polos. Kalau misalkan kita punya itu pasti kita batik kain batik ondel-ondelnya itu kita tulis lagi gitu, kita canting lagi. Oke, jadi memang ada ciri khasnya, ada ceritanya juga begitu Iya, ya. betul. Ini yang dibawa oleh Mbak Esther, kain atau tenun ya. Ini beberapa tenun yang dibawa oleh Mbak Esther juga ada. Ini kalau bisa diceritakan motif apa aja nih, Mbak Kayak Esther? kita ambil aja ya. Iya, boleh. Nah, ini lucu juga nih. Oke. Nah, yang ini dulu deh. Ini apa nih Mbak Esther? Ini ondel-ondel, motif Betawi juga. Oh ini. Iya. Oh, oke. Nah, ondel-ondelnya mana Mbak Esther? Ondel-ondelnya. Atau memang hanya dari warna aja gitu? Nah, ini ondel-ondel. Oh, ada ya. Oh, ada. Oke. Berarti kayak gini ya. Iya. Nah, ini. Wow. Sebentar. Ini dia motif ondel-ondel yang iya bagus ya. Ini kalau misalkan kita lihat dari kejauhan juga cantik ya motifnya ya, dan kayak warnanya tuh enggak norak gitu, tapi dia elegan warnanya gitu, dan juga memperlihatkan bahwa ini dari Betawi gitu ya, dan bagus nih. Dan ini cocok dipadukan dengan pakaian apa aja ya? Bisa jadi apa tadi? Kain lilit. Kain lilit juga ya. Ini sama baju aku juga sebenarnya cocok loh tuh. Cocok aja. Iya kan? Warnanya nyambung. Kalau ini sepertinya kain apa? Ini kayaknya mirip-mirip kain khas timur gitu ya? Iya, ini tenun. Kebetulan ini yang aku pakai untuk acara G20, acara internasional kemarin. Ini aku bikin untuk acara tersebut. Spesial G20 ya? Iya, betul. Kalau ini tenunnya aku kombinasiin pakai sutra. Oh ya? Iya, sutranya 25%. Oh, oke. Jadi tapi ini Mbak Esther yang membuat sendiri atau kayak cuman mendesainnya, yang buatnya teman-teman gitu? Kebetulan kalau untuk desain itu dari aku. Cuman kalau misalkan untuk bikin motifnya, sebenarnya kalau kita itu kan pembuatannya ada di luar daerah ya. Karena kalau misalkan di sini itu kita pembuangan limbahnya itu kan agak susah ya. Jadi kita bikinnya itu di Pulau Jawa. Cuman untuk bisa atau enggaknya, kebetulan semua yang ada di tim aku itu kita bisa ngebatik, kita bisa menenun juga. Itu berapa lama sih produksi satu kain seperti ini? Karena kan ini tulis ya? Iya. Itu berapa lama biasanya? Kalau untuk jangka waktunya itu bisa 1 sampai 2 bulan untuk satu kain. Untuk satu kain? Iya, karena satu kainnya itu ukurannya 2,5 meter. Oh. Oke. Dan ini dari mana nih, Mbak? Ini juga Betawi sama. Ini ondel-ondel. Cuman ini hanya siluet. Siluet. Iya, siluet aja. Ini ya? Ini kayaknya bagian kamu deh. Iya, betul. Tuh. Bagus nggak? Nah, iya. Ini kayak udah cocok nih kalau misalnya aku masukin kayak gini. Kayaknya bisa lepas lagi ini ya. Nempel ya. Nggak bisa lepas ya. Iya, nggak bisa lepas. Udah bagus banget. Tadi kan Mbak Esther bilang ini tuh kalau misalnya kain tenun atau batik tuh sebetulnya bisa di stylish, bisa di mix and match gitu ya. Itu kan tergantung kita bagaimana memilih dan memilah baju yang kita pakai nantinya. Dan kayak sekarang dipakai Mbak Esther juga keren gitu kan, dipadu-padakan. Kalau kita lihat kan atasnya rock and roll gitu ya. Tapi bawahnya tuh tetap cantik, tetap anggun kayak gitu. Nah,
Ini juga bisa menjadi inspirasi untuk pemirsa kalau misalkan apalagi anak-anak muda. Betul. Ya kan, kalau misalnya ngelihat batik itu enggak melulu kayak orang tua. Ya, gitu, enggak kuno gitu, harus kuno. tetap bangga juga kita Betul. pakai batik meskipun pakaiannya ada jaket gitu, bawahnya tetap batik gitu. Bangga berbatik ya. Iya betul. Oke, kali ini kita akan ajak Mbak Esther tentunya juga untuk melihat bagaimana penenun atau batik di berbagai daerah, tentunya dalam segmen reportase berikut ini. Yang pertama kita akan ke Bangka Belitung, Andin. Ya, jadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak hanya menyimpan kekayaan wisata bahari dan kulinernya saja, namun juga melekat jejak tradisi dan budaya melalui sehelai wastra tenun cual yang penuh makna. Selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Mia Ramadhani langsung dari Bangka Belitung. Selamat pagi, Mia. Selamat pagi, Akbar dan Andin. Ya, Mia, seperti apa wastra di Bangka Belitung? Silakan informasinya. Ya baik, terima kasih Akbar juga Andin serta pemirsa Jendela Negeri. Perlu diketahui bahwa Bangka Belitung tidak hanya terkenal dengan wisata bahari maupun kulinernya, atau bahkan tidak hanya terkenal dengan busana paksian yang pernah dikenakan oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo yang saat itu menggunakan pakaian dengan motif pucuk rebungnya. Tetapi juga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini ada satu kain ataupun wastra yang ditenun dan ini merupakan identitas lokal yang ada di bumi serumpun sebalai, namanya kain cual atau tenun cual, yang memang ini merupakan kain yang sudah ada bahkan sejak di abad 17 sampai dengan 18 hingga sekarang juga masih eksis begitu. Dan memang untuk secara sejarahnya kain ini awalnya itu berkembang di area Mentok Bangka Barat yang merupakan kota sejarah terkenal di Bangka Belitung, dan kemudian tersebar sampai saat ini juga dikembangkan dan juga dilestarikan oleh para pengrajin tenun cual yang ada di Bangka Belitung. Dan pastinya juga hal yang paling unik dari kain cual ini memang sekilas terlihat seperti songket yang ada di Palembang begitu ya, namun ada perbedaan yang cukup mencolok terutama dari latar belakang bagaimana kemudian cual ini berkembang di bumi serumpun sebalai, dan itulah yang menjadi ciri khas dari kain cual ini. Kalau kita melihat juga dari sejarahnya, selain dia sudah muncul pada abad ke-17 begitu ya, kain cual ini juga dulunya hanya ditenun oleh kaum bangsawan. Nah, ini yang merupakan hal yang juga unik dari kain cual itu sendiri. Salah satu pengrajin tenun cual yang ada di Bangka Belitung, tepatnya yang ada di Kota Pangkal Pinang, yang membuat kain cual ini semakin eksis begitu ya di Bangka Belitung adalah kain tenun cual Maslina, yang merupakan tempat di mana banyak pengrajin cual mendapatkan banyak ilmu bagaimana kemudian membuat kain cual. Nah, Maslina ini bercerita bahwa untuk kain tenun cual ini memang memiliki proses yang tidak mudah begitu ya. Ada proses-proses yang bahkan bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan dengan tingkat kerumitan yang tinggi dan juga bahan yang tidak mudah untuk didapatkan seperti benang emas begitu ya. Nah, ini bisa memakan waktu sampai dengan 6 bulan tergantung tingkat kerumitan kemudian juga lebar kainnya. Nah, Mas Lina juga bercerita bahwa dirinya sendiri ini memiliki ketertarikan di dunia kain cual begitu ya, dan beliau juga merupakan penenun ataupun pengrajin tenun cual ini semenjak pada masa beliau masih muda. Keluarganya ini semuanya bisa menenun cual, sehingga ini diturunkan secara turun-temurun hingga ke anaknya, begitu semua anaknya bisa menenun cual. Nah, juga Mas Lina ini selain menjadi tempat di mana tenun cual ini dipasarkan, juga ini merupakan koperasi yang dibina oleh pemerintah daerah yang ada di Bangka Belitung untuk dapat melestarikan kain cual yang ada di Bangka Belitung. Kalau kita melihat dari kain cualnya ini sendiri, ada fakta yang juga cukup unik. Perlu diketahui bahwa kain cual ini selalu menggunakan motif-motif flora dan fauna khas asli Bangka Belitung, dan juga ini merupakan perpaduan akulturasi antara budaya Melayu, Cina, dan juga Tionghoa, bahkan India. Kalau kita melihat dari motifnya, ada seperti motif bebek setaman yang ini merupakan pengaruh dari budaya India. Kemudian kalau kita melihat juga ada burung hong yang ini merupakan pengaruh dari Cina ataupun bahkan flora faunanya. Nah, hal yang juga paling unik adalah salah satu bukti bahwa kain ini merupakan bagian dari sejarah di Bangka Belitung adalah dengan hadirnya corak Islam yang terlihat dari motif
motif-motifnya. Kalau kita melihat dengan jeli, motif seperti motif hewan ini selalu dibuat dengan abstrak karena memang mengikuti seperti apa kemudian keyakinan di dalam Islam yang tidak begitu memberikan keleluasaan untuk memberikan pattern ataupun motif makhluk hidup yang begitu jelas, sehingga motif-motif yang diberikan ini sedikit dibuat seperti abstrak begitu agar bisa nyaman dipakai oleh masyarakat Islam. Nah, berikut cuplikan selengkapnya wawancara kami bersama dengan Mas Lina, pengrajin tenun cual Bangka Belitung. Salah satunya budaya kita Bangka Belitung kan, karena pada awalnya ini ditenun di Muntok, Bangka bagian barat. Jadi kain cual ini pertamanya ditenun oleh keturunan raja. Alhamdulillah tahun 1990 sudah bisa kita adopsi ke Pangkal Pinang, ialah di Selindung Lama ini. Itu pun sudah ada SK dari wali kota bahwa menyatakan kain tenun cual ini sudah diadopsi ke Pangkal Pinang, yaitu di daerah Selindung Lama. Ya pemirsa dan juga Andin serta Akbar, eksistensi kain cual sendiri juga tidak hanya lepas dari peran para pengrajin tenun semata, namun juga peran generasi mudanya. Di Bangka Belitung sendiri, salah satu promotor yang paling berada di garda terdepan untuk mempromosikan salah satunya kain tenun cual yang ada di Bangka Belitung adalah Ikatan Duta Wisata yang ada di daerah masing-masing. Salah satunya seperti Ikatan Bujang Dayang Kota Pangkal Pinang yang disampaikan oleh Virgi. Berikut cuplikan selengkapnya. Ya, salah satu agenda kita juga teman-teman di Bujang Dayang itu akan kami libatkan untuk menggunakan produk wasra yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Mereka akan kami libatkan menjadi model ataupun role model yang ikut serta nanti mempromosikan potensi yang dimiliki tersebut. Dengan cara begitu, wasra yang di Kota Pangkal Pinang khususnya di Kepulauan Bangka Belitung ini bakalan tetap shining, tetap diperkenalkan, terus tetap hits sampai saat ini. Karena kalau misalkan kita tidak melibatkan generasi muda saat ini, hanya orang tua-tua saja, nanti mindsetnya tetap seperti itu juga. Ya baik pemirsa, di balik megahnya kain cual begitu ya, memang kalau kita melihat ini ada satu juga edukasi yang perlu disampaikan begitu. Ini pesan dari Ibu Mas Lina bahwa kain cual yang memang dibanderol bahkan bisa sampai di harga 50 jutaan, ini bukan hanya sekedar kain yang melekat dan juga memperindah busana kita, namun juga ada nilai sejarah, filosofi yang juga terkandung di dalamnya, sehingga bagi pemakainya ini akan memberikan kesan tersendiri dan juga memiliki makna tersendiri bagi para pemakai dan juga mereka yang dapat melihat kehadiran kain cual yang ada di Bumi Serumpun Sebalai. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kembali ke studio, Akbar dan Andin. Kain cual khas dari Bangka Belitung ya, yang tadi katanya memiliki makna tersendiri. Mia, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Oke, kalau kita lihat tadi di Bangka Belitung juga memiliki motif dan khas kain batik ya, tentunya di sana. Kita kembali lagi bersama Mbak Esther. Mbak Esther, kalau misalkan kan sebagai seorang pemerhati batik dan juga tenun, terus juga sekarang memiliki karya sendiri untuk membuat tenunnya begitu ya. Dalam perjalanan Mbak Esther menemui para pengrajin, ada nggak cerita-cerita yang mungkin bisa akhirnya menyentuh hati Mbak Esther atau bisa dijadikan inspirasi untuk membuat tenun dan batik ini, Mbak Esther? Ya, kebetulan aku pernah ikut mertua aku ke beberapa pembatik karena beliau juga bisa ngebatik dan perancang batik juga ya. Jadi aku juga terinspirasi dari beliau gitu. Kebetulan saat aku ngeliat beberapa pembatik, aku berkunjung dan yang bikin aku terenyuh itu ada satu pembatik yang maaf ya, itu ODGJ. Tapi justru karena keterbatasannya dia bikin karya yang luar biasa banget. Jadi batik-batik yang dia bikin itu benar-benar bagus-bagus banget. Dari situ aku mulai terinspirasi sih gitu. Oke, jadi orang yang berkebutuhan khusus malah mempunyai karya dan bagus, ya. Karyanya tuh menjadi inspirasi bagi pembatik lain, salah satunya juga Mbak Esther begitu ya. Wow. Tapi di era sekarang ini Mbak Esther melihat tantangan terbesar nih sebagai seorang pengrajin dan juga penenun, apa sih yang kemudian dengan maraknya produksi massal, lalu kemudian produksi instan gitu ya. Karena kan Mbak Esther ini batiknya lebih khas ya, yang ditulis begitu, apa tantangan terbesarnya? Kalau untuk tantangannya banyak ya. Contohnya kayak sekarang itu kan banyak yang jual batik di online shop ya.
Kalau kita jujur memang kita nggak jualan di online, kita lebih personal branding, terus kita biasanya jual di e-katalog. Kesulitannya memang kita akan kalah sama yang jualan di online gitu, karena kalau online itu kan bisa diakses sama siapa aja ya, gitu. Kalau misalkan e-katalog itu biasanya kita bikin dulu e-katalognya, baru ada surat pemesanannya gitu. Kalau misalkan kenapa kita nggak jual di online, karena kita udah pernah dicontek dan itu bukan sekali 2 kali gitu. Oke, jadi memang punya cara sendiri juga untuk bisa memperkenalkan tenun khas dari Mbak Esther sendiri juga dan teman-teman, begitu, namanya e-katalog, dan mungkin ini kalau custom baru bisa gitu ya ngehubungin. Oke, tapi ada nggak sih langkah-langkah yang menurut Mbak Esther ini ya paling penting untuk melestarikan tradisi batik tentunya juga dan tenun di generasi muda saat ini, Mbak Esther? Kalau dari aku coba gali potensi, terus kenapa kita sebagai anak muda tuh kita harus suka ya sama warisan budaya kita. Contohnya kayak batik ini, kita itu bisa mix and match, jadi harus menggali potensi dari situ sih. Di situ tuh sebenarnya ada tantangan kalau misalkan kita mau masuk ngelihat batik tuh seperti apa sih, batik tuh bisa dikombinasiin sama apa aja gitu. Oke, jadi menggali potensi. Tapi untuk sebagai seorang penenun dan pembatik itu harus kasih kita punya skill dasar menggambar atau seperti apa, karena kan banyak orang pengen tapi saya nggak tahu menggambar, gimana ya caranya ya? Sebenarnya kita harus bisa berimajinasi. Iya, betul. Contohnya kayak kain-kain yang aku bikin, sebenarnya itu tuh di dalam satu kain itu ada maksudnya sebuah cerita gitu. Contohnya kayak Bandung itu kan terkenalnya Bandung Lautan Api gitu kan. Nah di situ kita tuangin ke kain. Jadi kayak misalkan ada cepotnya, terus ada apinya untuk jadi tumpalnya kayak gitu. Sebenarnya mungkin gak harus 100% bisa ngegambar ya, karena jujur untuk ngegambar juga aku kurang. Cuman berimajinasinya itu loh, kita harus terus gali apa nih yang kira-kira cocok, kira-kira apa yang bagus untuk dituangkan ke kain hingga jadi satu kain batik yang cantik. Jadi kita harus latih imajinasi kita ya. Iya betul ya. Nanti dan juga mungkin ini kali ya bisa juga kalau misalnya ada apa sebutannya animator atau menggambar gitu, kita bisa dari cerita kita bisa minta tolong gitu ya, bantu juga nih gimana kalau supaya gambar kita atau cerita kita yang imajinasi kita ini bisa dijadikan karya ke dalam kain tenun ataupun batik. Bisa gitu, kolaborasi gitu kolaborasi jadinya gitu. Oke, kita tahan dulu perbincangan kita Mbak Esther, dan juga pemirsa, kita akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jendela Negeri. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih membahas terkait dengan wastra ini ya, Andin ya. Betul sekali Akbar. Dan kini kita akan ke Riau nih. Tadi kalau kita lihat di Bangka Belitung juga mempunyai ciri khas kain tenun dan batiknya. Tapi ini juga di Riau ada pucuk rebung yang menjadi salah satu motif tenun di Provinsi Riau yang banyak diminati oleh semua kalangan. Bahkan motif ini juga menjadi incaran di saat momen besar daerah, karena memang pucuk rebung ini memiliki banyak filosofi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung bersama reporter TPRI, ada Ranti Mawardi. Selamat pagi Ranti. Selamat pagi Andin dan Akbar. Ya, Ranti silakan. Baik, motif tenun pucuk rebung, ya. Baik, motif tenun pucuk rebung sejak dulu hingga saat ini masih menjadi motif yang populer dan terus diminati oleh masyarakat Riau sebagai motif khusus untuk baju Melayu. Seperti di usaha tenun Wan Fitri yang merupakan salah satu usaha tenun tertua di Kota Pekanbaru yang berdiri sejak tahun 1993.
Dan di usaha tenun ini memiliki 3 motif utama yaitu motif siku awan, siku keluang, dan motif pucuk rebung yang merupakan motif paling populer. Dan masih banyak ratusan motif lainnya yang juga memiliki filosofi dalam kehidupan sehari-hari. Dan pemilik tenun Wan Fitri yaitu Ibu Wan Wirdayati menjelaskan motif tenun pucuk rebung sudah sejak dulu menjadi motif andalan bagi seluruh masyarakat Riau maupun di luar Riau dan hingga ke negara tetangga yaitu Malaysia. Motif ini biasanya dipesan dalam memasuki momen hari besar sebuah daerah dan untuk harganya bervariatif. Dimulai dari harga Rp600.000 untuk motif pria dan dimulai dari harga Rp900.000 untuk motif wanita. Dan berikut kita simak wawancara kami bersama pemilik tenun Wan Fitri yaitu Ibu Wan Mirdayati terkait perkembangan tenun pucuk rebung dan maknanya dalam kehidupan. Nah, dari banyaknya pesanan atau penjualan kain, memang tamu itu sangat favorit ke motif pucuk rebung. Mungkin dari pilihan mereka itu pucuk rebung itu kalau dipakai kesannya terutama untuk wanita membuat body atau badan itu tampak kelihatan lebih langsing gitu. Nah, kalau dari maknanya sendiri memang filosofi dari pucuk rebung ini banyak arti dan mempunyai arti yang baik. Nah, di antaranya misalnya menambahkan kesuburan, kesejahteraan, kemakmuran, dan kelembutan hati yang misalnya sangat menggambarkan kita orang Melayu, itu kelembutan hati. Kenapa ada di situ dimaknai kelembutan hati? Rebung itu sendiri kan merupakan tunas bambu. Nah, dia berbentuk lembut, dimakan, itu rasanya atau teksturnya itu lembut, makanya dianggap itulah tadi digambarkan ke kelembutan hati orang Melayu. Untuk pembuatan tenun pucuk rebung ini tidak hanya berasal dari orang tua saja, namun juga dari remaja Pekanbaru yang juga sangat cinta dan gemar akan tenun dan terus menggeluti bagaimana cara proses pembuatan tenun tersebut. Salah satunya yaitu Yuli yang sudah 8 tahun bekerja sebagai penenun khususnya tenun pucuk rebung di usaha tenun Wan Fitri. Baginya bisa menghasilkan sebuah tenun adalah sebuah kebanggaan, apalagi motif tenun pucuk rebung tidak semua orang bisa melakukannya karena dibutuhkan ketelitian dan ketangkasan dalam pembuatannya. Untuk lama pembuatan motif tersebut akan memakan waktu 3 hingga 5 hari dan jika terjadi kesalahan akan memakan waktu hingga 1 minggu untuk pembuatan satu motif pucuk rebung tersebut. Dan berikut kita simak wawancara kami dengan pengrajin tenun di usaha tenun Wan Fitri. Saya suka bertenun itu dari tahun 2018 sampai tahun 2025. Yang saya suka ciri khas tenun ini karena dia ciri khas Riau. Apa aja nih motif-motif yang biasa? Pucuk rebung, karena dia istimewa dan agak susah pengerjaannya. Di mana letak susah pengerjaannya? Susahnya itu kita menyamakan bunganya, bunga pucuk rebung sama ukurannya. Karena dia kan padat motifnya. Berapa lama tuh biasanya? Paling lamanya itu 7 hari, paling cepatnya itu 4 sampai 5 hari. Hingga saat ini tenun yang dihasilkan oleh usaha tenun Wan Fitri terus berkembang. Bahkan beberapa anggota mereka yang dulunya menjadi penenun di usaha tersebut juga telah membuka UMKM sendiri di beberapa wilayah di Provinsi Riau, khususnya di Kota Pekanbaru. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Provinsi Riau. Kembali ke studio Jakarta, Andin dan Akbar. Baik, Ranti Mawardi, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Riau. Selamat bertugas kembali. Ya, tadi kita melihat laporan dari Riau ya, di mana juga memiliki kain khas di Riau. Kita ke Mbak Esther lagi. Mbak Esther, ada nggak sih teknik yang paling sulit atau mungkin ini paling langka dalam proses pembuatan kain selama ini Mbak Esther bergelut di dunia ini? Kalau menurut aku untuk kain tenun itu yang susah itu bikin siluet ondel-ondel. Karena itu dia nggak bisa full 100% bulat ya. Jadi agak ini. Ya, contohnya. Contohnya ini seperti ini. Iya. Ini siluetnya yang ini. Iya. Biru. Iya, jadi nggak bisa 100% bulat kayak ondel-ondel yang ditulis. Gitu. Dan memang harus teliti banget gitu. Iya.
Karena kalau misal salah, mungkin nggak jadi siluet ya. Iya, jadi siluet. Iya, jadinya abstrak. Oke, tapi Mbak Esther ini menarik ya kalau misalnya kita lihat ya dari nilai seni begitu ya. Batik dan tenun ini juga kan sering dipakai dalam upacara ataupun juga momen penting begitu. Tapi menurut Mbak Esther apa sih makna sosial yang menurut Mbak Esther ini masih kurang dipahami masyarakat dari kain tenun atau batik sendiri? Kalau yang makna sosial yang yang kurang dipahami masyarakat, menurut aku kayak kalau misalkan beli batik itu atau misalkan beli kain tenun itu hanya untuk acara-acara formal atau resmi. Padahal batik itu sebenarnya bisa kita pakai kayak kita hangout itu bisa banget loh kita pakai. Cuman kan pemikiran masyarakat itu masih kita beli batik itu hanya untuk kondangan atau misalkan pergi ke kantor gitu. Selasa berbatik gitu ya. Iya betul. Jadi memang perlu digalakan ya untuk kita biasa pakai batik dan tetap bangga pakai batik gitu meskipun tadi ya outernya jaket gitu, tetap batik gitu. Tapi terkait dengan filosofi warna nih Mbak Esther, karena kan pasti setiap daerah memiliki ciri khas warna masing-masing gitu ya. Kalau dari Mbak Esther sendiri melihat warna-warna ini seperti apa yang kemudian membawa makna tersendiri nih? Ada nggak sih warna yang menjadi favorit Mbak Esther untuk kemudian membuat tenun ini? Ada. Aku punya satu kain itu warnanya dia biru kayak air gitu. Itu jadi kalau misalkan dilihat itu benar-benar seger banget kalau dilihat. Kain tapi kalau dilihat itu kayak seger benar. Dan kalau misalkan dipakai atau dibikin baju itu kelihatannya cerah banget. Itu nggak cuman di kulit yang... Itu kayak air ya? Iya benar. Kalau dipakai nggak basah kan? Enggak. Oke, terus Mbak. Jadi kalau misalkan dipakai itu bikin kulit cerah. Jadi bukan cuman buat kulit yang putih ya. Tapi kalau misalkan dipakai kulit sawo matang atau misalkan kuning langsat itu semuanya masuk. Gitu. Itu berarti ada ini dong, ada apa namanya, percampuran warna ya? Iya, dan itu sebuah accident. Jadi sebenarnya kita mau bikinnya itu biru langit, tapi karena waktu itu salah, ternyata dari birunya itu biru kayak biru-biru air, gitu. Dan ternyata cakep banget hasilnya. Oke. Jadi gak semua accident itu membawa keburukan. Bukan, malah jadi kebaikan, keuntungan juga gitu ya. Lucu banget. Nah ini tapi kalau misalnya kita tadi perbincangan kita kan semakin kesini tentunya juga kain tradisional saat ini sudah semakin banyak masuk ke fashion modern. Nah, bagaimana Mbak Esther melihat perkembangan ini? Apakah ada melihat lebih ke peluang atau ada juga resiko tertentu nih, Mbak Esther? Kalau untuk peluangnya sih jujur banyak banget ya. Kayak misalkan kita mau jual baju, kita nggak jual kainnya, hanya jual bajunya aja. Itu banyak banget desain-desain yang baru, kayak misalkan one set, itu kan banyak banget sekarang ya. Itu peluangnya dari situ sih sebenarnya untuk anak-anak muda ya. Jadi nggak harus kita punya kain batiknya, kita bikin desain bajunya aja gitu. Kalau untuk resikonya ya tadi mungkin resikonya banyak dicontek atau misalkan kalah sama online shop yang ada di luar sana gitu. Yang produksinya massal dan cepat ya? Iya betul. Kalau kita kan memang produksinya memang agak lama ya, karena kita full tulis. Gitu. Berarti ini segmentif banget ya untuk pasarnya ya? Iya. Oke. Tapi kalau kita menyambung tadi terkait dengan anak muda ya, gimana Mbak Esther ngeliat regenerasi nih untuk kemudian pengrajin atau mungkin pembatik gitu ya? Apakah sudah bagus atau mungkin perlu ada perhatian khusus agar regenerasi ini bisa terus bertambah dan bisa melestarikan karya-karya seperti ini? Untuk dari aku sih sebenarnya semuanya tuh udah, kalau yang aku lihat untuk saat ini sih semuanya tuh udah bagus ya. Mungkin untuk motifnya aja sih, karena kalau misalkan kayak contohnya kayak tumpal ini. Kalau tumpal itu kan sebenarnya bukan punya Jakarta aja, jadi semua daerah itu punya tumpal, gitu. Mungkin untuk para pembatik di luar sana, mungkin kita harus upgrade motif sih gitu, tambahin motif yang baru lagi. Sorry, tumpal jenis desainnya ya berarti? Iya, ini.
Tumpal yang kayak tadi disampaikan pucuk rebung. Oh iya. Iya, itu tuh pucuk rebung itu bisa jadi tumpal juga. Kayak ujungnya Monas itu juga jadi tumpal. Gitu. Cuman kalau untuk tumpal kan sebenarnya semua daerah itu punya tumpal. Gitu. Berarti dari kacamata Ambassador sekarang generasi muda punya potensi ya untuk bisa lebih baik lagi ya dari pengrajin sebelumnya ya. Iya. Oke. Nah, tapi Mbak Esther, kalau misalnya masyarakat ingin mulai belajar menghargai kain Indonesia, dari hal kecil apa mereka bisa memulai, Mbak Esther? Mungkin dari suka dulu sama batik ya, suka dulu sama warisan Indonesia kayak tenun, batik. Terus kayak dari pakainya, kayak misalkan nggak harus pakai di acara formal atau kerja gitu. Kayak misalkan sehari-hari hangout atau apa, itu bisa dikombinasiin. Dari situ mungkin akan muncul rasa suka, rasa cinta sama warisan budaya kita. Contohnya batik dan tenun itu sendiri. Suka dulu ya. Iya, harus kalau pengen membuat tadi berimajinasi dulu. Berimajinasi, kita harus banyak berimajinasi, menghayal. Tapi nggak apa-apa kalau menghayalnya menjadi cuan ya kan, jadi sebuah karya begitu ya. Sama kan tadi kalau kita obrolin, kalau seniman itu kalau sakit hati bisa jadi karya ya. Karya, betul. Dituangkan ke dalam karya, yaitu kain tenun dan batik begitu ya. Ini luar biasa. Berpengaruh gak sih Mbak kalau kita membuat karya terus dalam keadaan emosi gitu? Kalau misalkan lagi nggak mood, biasanya sih itu kita juga bingung ya mau bikin apa. Cuman kalau misalkan kita lagi diem tiba-tiba mikir, kepikiran kayaknya ini bagus deh, itu bisa gitu. Cuman kalau misalkan keadaan lagi mood swing, itu biasanya aku jarang sih. Jadi kita nunggu mood bagus dulu, padahal ini udah ada di otak nih. Kita nunggu mood bagus dulu untuk nulis atau seperti apa? Iya, harus nunggu mood bagus dulu sih. Walaupun udah ada di walaupun kepala udah ada, ya. Paling biasanya kayak kalau misalkan kayak gitu aku catat dulu di HP, aku harus gambar apa gitu. Karena kan takut lupa kan. Oke. Tapi itu setiap hari selalu ada imajinasi nggak, atau kayak ya udah sesekali aja pas lagi kemana gitu? Biasanya tiap hari sih ada, cuman kayak contohnya misalkan motif itu kan nggak sehari itu aku nggak langsung bikin satu kain gitu kan. Kayak satu hari, misalkan sehari aku mikir apalagi ya. Walaupun nemu satu, tapi aku kumpulin motifnya gitu. Jadi memang enggak yang buru-buru banget gitu juga ya. Apalagi yang tipikal orang yang kemudian ya, yang kemudian nunggu mood bagus dulu, kan berpengaruh juga ke karya ya. Iya. Dan sampai tadi ya kalau kita bicara ada satu motif yang ini kan tulis nih, kalau misalnya salah kan harus panjang lagi yang prosesnya. Iya, harus 2 kali proses. 2 kali proses lagi. Iya. Dan ke kita juga tuh lamanya kan? Lamanya benar-benar yang nunggunya juga ya. Oke. Tapi Mbak Esther, mungkin ini terakhir dalam perjalanan Mbak Esther mempelajari batik dan tenun nih, apa yang tentunya pesan yang selalu Mbak Esther bawa tentang identitas Indonesia? Kalau dari aku jangan lupa ya, maksudnya kayak batik itu kan punya Indonesia. Kebetulan beberapa kali mertua aku kan pergi ke luar negeri setiap tahun ya. Jadi pernah ke Malaysia, jadi batik itu diakui sama Malaysia gitu. Tapi di situ kita tuh harus keke gitu, harus saklek. Enggak, batik itu punya kita karena sudah diakui juga sama UNESCO. Kalau batik itu punya Indonesia. Caranya untuk kita kekeh dan saklek tadi seperti apa? Apakah dengan berkarya atau gimana? Iya betul, dengan berkarya. Jadi kalau misalkan kita punya ide, kalau misalkan kita bisa berimajinasi, alangkah baiknya kita cari potensi, cari peluang di situ. Walaupun misalkan nggak harus selalu batik ya, nggak harus selalu batik. Misalkan dari tenun misalkan dikombinasiin sama kain-kain polos, itu nggak apa-apa, nggak harus 100% batik gitu. Oke, yang penting tadi selalu membawa pesan ataupun identitas tentang kain-kain di Indonesia begitu ya. Jangan lupa juga kalau pemirsa yang ingin memulai belajar membatik, mulai dari suka dulu, terus sering-sering berimajinasi lah supaya jadi karya ya kan, dan mood dijaga. Moodnya dijaga. Pastinya juga terus belajar dengan orang-orang pembatik ya, atau juga penenun. Oke, sekali lagi luar biasa terima kasih Mbak Esther Lulisian selaku pemerhati batik dan tenun sudah berbagi informasi.
insight bersama kami di pagi hari ini. Iya, dan sepertinya biasa kita akan memberikan informasi ya menarik untuk pemirsa, namun sejarah berikut ini tetaplah bersama kami di Jendela Negeri.